Ya, selamat malam semuanya. Sekali lagi saya sapa kita semua. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Ya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Saya rindu rekan-rekan boleh membacakan, ya, satu orang membaca 3 ayat karena cukup panjang ayat yang kita baca pada saat ini. Mungkin dari Pak Charles dulu ya 3 ayat, nanti baru ke teman-teman yang lain. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata pada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ada Pak Cenau? Ya, kalau belum monitor saya dulu 3 ayat. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah membacakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Kami berkumpul melalui Zoom. Berapapun kami yang hadir, kami percaya. Karena firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami ingin belajar Alkitab. Berkatilah hamba-Mu dan setiap kami
di mana kami belajar sehingga melalui firman Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibangun secara kerohanian. Terima kasih Bapak untuk waktu ini, pakailah menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan PowerPoint kepada kita sekalian. Ya. Apakah terlihat Pak Charles? Terlihat ya? Ya, kita Terlihat. Ya, terima kasih Pak Chin Hao. Ya. Ya, pertama saya akan kasih sebuah video. Ya, demikian tadi saya kasih sebuah video tentang Panjat Pinang. Saya ulang lagi. Kita ke sini. Ya, ya, teman Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tadi kita sudah lihat sebuah video tentang Panjat Pinang. Ya, bulan ini bulan Agustus ya, itu identik dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan seringkali ada acara namanya Panjat Pinang. Nah, di dalam video Panjat Pinang tadi kita melihat bahwa harus ada kerjasama tim yang baik. Yang di bawah itu paling sulit ya, karena dia nahan beban begitu berat ya. Dia coba bayangkan satu orang itu diinjak mungkin 4-5 orang begitu ya. Yang tengah-tengah juga dia harus berusaha menjaga keseimbangan dan seterusnya. Jadi setiap orang punya porsi masing-masing, punya kesulitan masing-masing, punya tantangan masing-masing, supaya mereka bisa mendapatkan hadiah yang ada di atas. Dan kita tahu bahwa Panjat Pinang itu adalah dilumuri dengan pelicin seperti oli dan seterusnya. Ya, jadi itu adalah sebuah upaya kerjasama untuk bersatu dan mendapatkan hadiah. Nah, ini kita belajar bagaimana orang Korintus itu mereka yang berbeda-beda, mereka yang punya karunia berbeda. Nah, Paulus melihat hal tersebut di dalam kehidupan orang Korintus. Nah, Paulus melihat bahwa mereka punya karunia, tetapi mereka dianggap tidak bisa bekerja sama. Ya. Jadi, tidak aneh jika di dalam gereja banyak juga kejadian seperti dialami oleh gereja-gereja di Korintus. Bahwa mereka, kita bisa melihat di dalam gereja, ada yang kuat, yang mau berkuasa, yang lemah, tidak mungkin merasa diri tidak berdaya, dan kemudian ada yang mengerti pelayanan tapi tidak mau pelayanan, dan seterusnya. Ya, jadi di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa harusnya karunia yang berbeda ini bukan untuk dibandingkan, apalagi dipertandingkan. Harusnya perbedaan yang ada memberi kesempatan untuk bersinergi dan saling melengkapi. Jika yang kuat mau menopang yang lemah, tentu akan menjadikan pelayanan itu menjadi berhasil. Ya, Paulus sebagai seorang pemimpin
di jemaat di Korintus memberikan firman yang berjudul banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya, kita bisa pelajari bersama-sama. Jadi inilah bagian tubuh-tubuh dari manusia. Ya, manusia ada perbedaan, di dalam bagian tubuh ada rambut, mata, hidung, dan seterusnya sampai kepada kaki. Nah, Tuhan Yesus pun ini ada sebuah gambar yang saya dapat dari internet. Ini adalah kepalanya Kristus, ya. Anggota tubuhnya adalah kita sebagai orang-orang percaya. Kita akan mempelajari beberapa hal, paling sedikit 3 hal. Yang pertama adalah kita perlu memahami perbedaan. Ya, Paulus memberikan analogi dalam persatuan di dalam tubuh, manusia ini banyak anggota tetapi satu tubuh. Sama seperti kita di gereja, kita berbeda tetapi kita adalah satu tubuh Kristus. Ya, di sini kita satu roh dan diberi minum dari satu roh, ayat ke-13. Ya, maksudnya adalah kalau kita memperhatikan, nah kita ini ada berbagai macam perbedaan. Ya, perbedaannya itu apa? Ya, perbedaannya adalah dalam ras, kata Alkitab ada orang Yahudi dan ada orang Yunani. Dulu orang Yahudi ini lebih mudah percaya kepada Kristus dan dibaptis. Sedangkan orang Yunani dianggap harus disunat terlebih dahulu baru boleh menerima Kristus. Ya, karena mereka punya kebudayaan yang berbeda. Di situ kita bisa melihat. Lalu ada perbedaan kelas atau kasta. Kata Alkitab ayat 28b dan 30b, ada budak, ada orang merdeka. Ya, ini tentu berbeda di dalam kehidupan mereka. Kemudian juga ada perbedaan apa lagi? Alkitab mengatakan ada perbedaan karunia rohani. Karunia mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Ya, ada perbedaan apa lagi? Perbedaan posisi Kristus dan jemaat, yaitu kata Alkitab. Ya, tentu ini adalah perbedaan-perbedaan yang ada. Ada lagi perbedaan fungsi, yaitu rasul. Nah, rasul ini Bapak Ibu tahu bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus tunjuk langsung. 12 murid. Dan dipercaya juga Paulus adalah rasul ke-13. Ada lagi nabi. Nabi dalam perjanjian lama mereka punya suara Tuhan, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Karena mereka bisa menyuarakan suara Tuhan. Mereka bisa dengar suara Tuhan. Mereka harus menyampaikan kepada umat Tuhan. Ada Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, Nabi Daniel, dan seterusnya. Ya, termasuk nabi-nabi kecil. Ada Amos, Obadja, Nahum. Ya, dan juga ada pengajar. Orang yang Tuhan tunjuk untuk mengajar umat Tuhan. Ya. Jadi, di dalam perbedaan tersebut, kata Paulus, kalian harus bersatu sebagai jemaat Tuhan. Memang nggak mudah. Ini perbedaan ini membuat kita berpikir bahwa kenapa kok ada orang-orang yang berbeda dengan kita? Kenapa tidak sama? Nah, tetapi Tuhan mau bahwa perbedaan tersebut membuat kita saling bergandengan tangan untuk membangun kerajaan Allah. Jadi kalau kita sebagai jemaat Tuhan mau menerima perbedaan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hasil menerima perbedaan, melayani dengan peran masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu kita menghargai perbedaan yang ada, kita melayani dengan peran kita masing-masing. Ya, dengan kemampuan kita, dengan keunikan kita, ya kita bisa melayani. Meskipun berbeda. Nah, Bapak Ibu jangan anggap kalau kita melayani dengan peran kita merasa diri kecil kalau kita pelayanan yang sederhana. Bapak Ibu, kami di Gunung Wilis, di gereja daerah, itu sungguh sangat sederhana. Ya, saya di awal-awal pelayanan lihat misalnya kursi kotor saya lapin pakai kanebo begitu ya. Kemudian, wah ini belum bersih ya. Ya, saya lapin dengan lap basah lalu lapin dengan lap kering. Nah itu kan sederhana Bapak Ibu. Tapi kan jadi lebih nyaman. Ketika orang datang tidak berdebu lagi kursinya. Karena kursi kayu. Tidak seperti gereja di kota. Yang kursinya bagus, empuk, dan seterusnya. Tapi melayani dengan peran masing-masing. Nah kalau di gereja di kota mungkin ada orang sebagai penyambut tamu. Tampaknya kan sederhana. Oh hanya nyambut bagi warta. Tapi itu juga kan peran penting di dalam pelayanan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada gereja tidak ada penyambutnya, orang datang bingung, dan seterusnya. Nah, jadi
Setiap kita punya peran yang berbeda-beda. Yang kedua adalah sadar akan peran dalam kerajaan Allah. Nah, waktu kita sadar kita punya peran dalam kerajaan Allah, walaupun peran itu sederhana, tapi kita menjadi berarti. Kenapa? Karena kita membangun kerajaan Allah. Ketiga, kita bisa menggunakan talenta kita dengan maksimal. Waktu kita sedang di dalam peran posisi kita, ada orang sebagai pemimpin pujian, katakanlah. Dia memimpin puji-pujian, tapi dia gunakan talenta dia dengan baik. Latih suara dengan bagus. Wah, tentu dia bisa memimpin pujian dengan luar biasa. Tuhan akan pakai dia. Ada orang sebagai pemain gitar misalnya. Walaupun hanya pemain gitar, tapi dia menggunakan talenta dia. Dia berlatih dengan baik. Akhirnya permainan dia membuat orang bisa memuji Tuhan dengan baik. Nah, ini menggunakan talenta dengan maksimal. Merasa berharga. Nah, kalau ada orang tahu posisi dia di hadapan Tuhan, walaupun dia kecil, dia akan merasa berharga. Kalau saya analogikan, misalkan kaki. Kaki tampaknya di bawah, nggak kelihatan. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi waktu dia tahu bahwa dia berharga, dia akan dalam hati, tanda kutip ya Bapak Ibu ya, dia bisa merasa, oh, saya ini berharga loh. Saya menopang beban tubuh. Nah, tubuh dengan saya bisa jalan, bisa berpergian, berpindah tempat. Tubuh bisa ke sekolah, ke tempat kerja, dan seterusnya. Jadi dia merasa berharga. Ya, jadi itulah kalau kita bisa menerima perbedaan. Lalu menjalankan kehendak Tuhan, ayat 18c. Nah, orang percaya itu di dalam karunia dia menjalankan kehendak Tuhan. Dia melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Jadi di gereja kalau kita sebagai jemaat biasa pun nggak apa-apa. Kita berbagian di dalam anggota tubuh Kristus. Ada jemaat yang melayani, ada jemaat mungkin yang belum sempat melayani atau belum melayani. Nggak apa-apa. Tetapi kalau kita jemaat yang sudah bertumbuh secara rohani, Tuhan mau kita minimal kita melayani satu pelayanan. Apa saja boleh. Mau bergaul dengan semua anggota. Nah, kalau kita tahu perbedaan ini, kita mau bergaul dengan semua anggota. Kita anggap semua sama. Tidak ada yang dianggap lebih hebat, lebih berharga. Oh, dia itu majelis. Dia kasih persembahan itu banyak ke gereja loh. Nah, saya ini orang biasa, hanya pengusaha kecil atau pekerja kecil, memberi persembahan sedikit, oh nggak apa-apa. Kita bisa bergaul juga dengan orang yang mungkin kita anggap lebih hebat. Mungkin kita anggap lebih hebat. Nah, kita mau bergaul karena kita mau bersama-sama hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, Bapak kita coba menggali firman Tuhan dengan mendalam. Yang kedua adalah kita perlu menghargai sesama anggota, ayat 21-26. Nah, kita sekarang bisa menerima perbedaan nih Bapak Ibu di dalam gereja, di dalam pelayanan. Oke, saya tahu sekarang sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai diaken, sebagai aktivis kita tahu. Ya, saya tahu saya berbeda dengan orang lain. Nah, berikutnya Paulus melangkah lebih lanjut. Paulus berkata, kamu harus menghargai sesama anggota. Ayat 21 sampai ayat ke-26. Sikap menghargai ini adalah lebih daripada simpati atau empati atas kemampuan dan keterbatasan orang di dalam melayani Tuhan. Kita juga toleransi serta memberi apresiasi atas apa yang orang lain lakukan dalam melayani Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menghargai? Ya, caranya adalah yang pertama, jangan bersikap superior. Makanya Alkitab atau Paulus mengatakan, mata tidak berkata kepada tangan, aku nggak butuh engkau. Itu sikap superior, saya lebih tinggi. Saya ini mata loh. Membuat tubuh bisa melihat semuanya. Kamu cuma tangan. Paling megang barang atau apa. Enggak boleh. Atau ada orang berkata di dalam gereja, saya bisa pimpin pujian. Loh, kamu ngapain coba di gereja? Ah, kamu cuma penyambut. Nggak terlalu penting. Pimpin pujian penting loh. Nah, nggak bisa seperti itu. Jangan bersikap superior. Lalu, yang kedua adalah sadari bahwa semua anggota dibutuhkan. Maka Alkitab berkata, Bapak Ibu nih, anggota yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ya. Nah, penafsir mengatakan, seperti misalnya dalam bagian tubuh ini, yang tampaknya lemah apa? Jantung, hati, lambung. Itu dalam tubuh. Dilindungi oleh tulang. Dilindungi oleh daging. Tapi penting nggak? Penting.
Bapak Ibu coba bayangkan, manusia tidak punya jantung. Wah, nggak bisa hidup, benar nggak? Ya. Nah, jadi orang yang nampaknya paling lemah atau nampaknya lemah bukan berarti tidak diperlukan. Mereka pun diperlukan. Nah, Bapak Ibu, saya pernah dengar sebuah cerita, ada seorang bapak yang sederhana di sebuah gereja. Ya. Bapak ini orang yang tidak terlalu kaya atau bahkan dikatakan orang sederhana. Tapi dia punya peran, Bapak Ibu, luar biasa. Dia kerjanya apa? Kerjanya mendoakan orang yang belum bertobat untuk mengenal Tuhan Yesus. Kalau dia kenal orang di gereja belum kenal Tuhan Yesus, dia catat namanya. Dia kenalan sama orang itu. Dia catat namanya, dia doakan. Ya. Lalu dia tulis berpuluh-puluh nama, beratus-ratus nama, dan dia doakan tiap hari supaya orang itu bisa kenal Tuhan Yesus. Dan Bapak ini kalau tahu rumahnya, dia coba kenalan, dia cari tahu, dia datang ke rumahnya, dia ajak kenal Tuhan Yesus. Ya. Waktu Bapak ini sudah lihat orang kenal Tuhan Yesus, namanya dicoret. Dia tulis, dia tetap doakan yang lain-lain yang belum kenal Tuhan Yesus. Jadi dia doakan terus nih, ada ratusan nama. Bapak Ibu tahu akhirnya gimana kisah hidup Bapak ini? Bapak ini waktu meninggal dunia, buku ini ditemukan dan diceritakan kepada hamba Tuhan. Ternyata ada 215 orang yang sudah dibaptis yang didoakan oleh Bapak ini. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Orang nggak ada yang tahu loh Bapak Ibu. Di gereja nggak ada yang tahu Bapak ini mendoakan. Ya, tetapi Bapak ini melakukan peran yang luar biasa. Dia sudah mendoakan orang yang belum bertobat sampai dibaptis itu 215 orang. Wah, luar biasa. Jadi bukan berarti orang yang tampaknya tidak dikenal, dimengerti, dia itu nggak berharga. Dia pun juga berharga dan dia pun juga dibutuhkan. Yang ketiga adalah hormatilah yang dipandang kurang terhormat. Ya. Nah, Alkitab mengatakan yang kurang terhormat mendapat tempat yang tinggi, dihargai. Nah, di gereja misalnya kalau ada orang petugas kebersihan gitu loh Bapak Ibu. Ya, dia hanya koster, di gereja hanya ngepel, itu pun juga berharga. Bapak Ibu, kita perlu hargai orang ini, kita doakan. Bapak Ibu bisa bayangin kalau gereja yang kita datangi, kunjungi kalau kotor, ada banyak sampah, kita nggak bisa beribadah. Justru karena orang pekerja kebersihan inilah, maka gereja bisa bersih, bisa nyaman sebagai tempat ibadah. Nah, Bapak Ibu kalau ke gereja yang cukup besar, itu kalau gedungnya tinggi itu lampunya tinggi banget Bapak Ibu. Kalau ada lampu yang tinggi banget mungkin ada sekitar 10 atau 15 meter tingginya. Lampu itu misalkan mati. Nah, gantinya nggak mudah loh Bapak Ibu. Koster harus cari tangga yang tinggi sekali. Atau dia tumpuk tangga, 2 tangga misal jadi 1, nggak ngerti gimana caranya. Dia gantiin itu bola lampu yang padam. Ya. Nah, jadi hormatilah yang dipandang kurang terhormat. Ya, kita merujuk kepada ayat 23a. Nah, berikutnya juga perhatikan anggota yang tidak elok. Ya. Maka bagian tubuh yang membuat kita malu karena tidak elok diberikan perhatian khusus, bukan? Nah, diperhatikan dengan baik, bukan? Nah, sama seperti di gereja. Misalnya di gereja ada orang yang berdosa, orang yang berbuat dosa, orang yang tidak baik misalnya, atau orang yang mungkin kurang diperhatikan, orang yang dianggap kelas kecil. Nah, kita perlu perhatikan mereka juga, kita perlu melayani mereka juga. Nah, inilah pelajarannya dari firman Tuhan. Poin ketiga terakhir adalah perlu adanya kerjasama. Nah, keempat ayat dari ayat 14, 20, 27, dan 31 mengajak kita untuk kerjasama. Tubuh terdiri atas banyak anggota, tetapi kita perlu bekerja sama. Nah, kita perlu kerjasama untuk kita bisa membangun kerajaan Allah. Kita perlu melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Ada lagunya Bapak Ibu ya. Melayani selagi ada kesempatan. Ya. Karena memang kesempatan untuk melayani tidak selalu ada. Kadang kita mau melayani, kita sudah
kurang sehat. Atau ada orang mau melayani, ada halangannya. Nggak selalu ada. Nah, jadi kita harus melayani satu sama lain, seperti tubuh yang sehat akan ada saling menolong. Contoh waktu tubuh sedang lapar, tangan mengambil makanan, memasukkan makanan ke mulut, mulut bekerja sama dengan mengunyah, dan seterusnya. Nah, kalau tubuh sakit, seperti kanker, maka fungsinya akan rusak. Dan bagian yang rusak itu akan dibuang. Seperti sel kanker di dalam tubuh, itu akan dibuang. Nah, jadi kalau kita sehat, maka seharusnya kita bisa bekerja sama di dalam tubuh Kristus. Sungguh indah, Bapak Ibu, kalau kita dalam satu tubuh itu saling melayani satu sama lain. Di gereja ada orang sebagai penyambut, sebagai pemain musik, sebagai pemimpin pujian, sebagai singer, anggota LC, dan seterusnya. Sebagai pengkhotbah. Nah, jadi semua itu bersama-sama melayani. Bersama-sama kerja, dan kerja bersama-sama. Ya, GKKA itu sinode punya satu tema, ya, maju bersama, bersama maju. Nah, ini adalah bekerja sama, ya. Itu hanya sebuah contoh ya dari satu denominasi, gitu. Ya, kita semua di gereja manapun kita perlu untuk bekerja sama satu sama lain. Kemudian kita berkata bahwa di dalam ayat terakhir, berusahalah memperoleh karunia yang paling utama. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah agar waktu kita mempunyai karunia, kita kembangkan dengan maksimal. Sebagai penyambut, pikirkanlah bagaimana menyambut lebih baik. Mungkin dengan senyum, dengan rapi, dengan apa ya? Dengan memberi semangat. Ya, ada penyambut salamin jemaat yang sedang mukanya kusut, mungkin dia sedang ada masalah, kita salamin. Pak, selamat pagi, selamat beribadah. Mari beribadah, kita tersenyum. Maka dia lebih baik. Pemimpin pujian melayani dengan lebih baik lagi. Wah, oke. Dia memimpin dengan, mungkin dia kasih kalimat-kalimat yang baik, atau kalimat-kalimat puitis. Ya, orang jadi semangat, jadi tersenyum, begitu. Pengkhotbah coba bikin PowerPoint yang lebih bagus, lebih berwarna, dan seterusnya. Kita semua memperoleh karunia yang paling utama, maksudnya kita membangun kerajaan Allah dengan kemampuan kita. Ya, jadi inilah adalah hal yang luar biasa. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan sebuah cerita dari cerita sepak bola Piala Dunia. Ya, pada bulan Juni 2018 silam, 5 tahun yang lalu, itu Piala Dunia sepak bola pada pertandingan final, Prancis lawan Kroasia, menang. Prancis 4, Kroasia 2. Di balik cerita kemenangan Prancis ada kisah seorang penyerang bernama Oliver Giroud, ya. Jadi Oliver Giroud ini adalah seorang pemain hebat yang dimiliki oleh tim nasional Prancis, ya. Dia adalah orang yang diperlukan dan diharapkan banyak mencetak gol bagi kemenangan timnas Prancis. Dalam track record-nya, permainan Giroud ini menjadi top scorer, goal scorer. Jadi dia ini top scorer, ya, maksudnya dia tuh paling banyak mencetak gol. Tapi anehnya, waktu Piala Dunia, dalam 7 pertandingan, sekitar 546 menit, mereka dari klub Chelsea ini tidak mencetak gol sekalipun. Walaupun dia memberi 3 umpan dan membuahkan 3 gol. Dikasih 3 umpan dan 3-3-nya jadi gol. Nah, tugas utama Giroud adalah, sebagai striker adalah harusnya mencetak gol. Jelas tugas dia itu. Ya. Tetapi di Der Deschamps, ya, ketika melihat Giroud, ya, ini pelatihnya Chelsea, dia walaupun tidak menghasilkan gol, dikatakan Giroud ini bermain bagus, ya. Nah, di Der Deschamps ini bilang, iya penting bagi gaya bermain kami, dan kami butuh dukungannya. Memang bagus jika dia mencetak gol. Memang tugasnya itu sebagai striker, tapi Oliver adalah pemain yang murah hati. Dia tidak berkeberatan, ya, namanya Oliver Giroud, maaf. Jika disuruh bekerja keras, tim kami tetap membutuhkannya meskipun dia tidak mencetak gol, ya. Dan bahkan ada seorang bernama Blaise Matuidi, gelandang pemain tengah di tim yang sama, dia mengatakan mengenai Giroud pada waktu berkomentar mengenai Piala Dunia itu, ia memang belum sukses dalam urusan gol, tapi dia bekerja sangat keras bagi tim kami. Dan bagi kami itu hebat sekali.
Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ya, Giroud ini adalah pemain hebat. Masing-masing anggota tim nasional Prancis bekerja sama untuk menghasilkan permainan yang baik. Jadi setelah 7 pertandingan dalam Piala Dunia, Prancis merebut Piala Dunia 2018. Ya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita di dalam pelayanan mungkin kita nggak selalu melayani dengan baik, tapi nggak apa-apa. Asal kita mau bekerja sama, mari kita berfokus dan membangun kerajaan Allah. Peran sekecil apapun yang kita berikan, yang kita bisa berikan kontribusi dalam membangun kerajaan Allah, kita lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk manusia dan bukan untuk seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, Kolose 3 ayat 23. Amin. Oke, firman Tuhan sampai di sini, ya. Saya rindu kita mungkin ada satu orang, ya, atau 2 orang mau sharing bagian ini, silakan. Ya, apakah ada saya foto kita semua pakai HP tapi. Ya, apakah ada yang mau sharing mengenai bagian firman Tuhan bekerja sama ini? 1 orang atau ada pertanyaan, silakan. Ya, malam Pak Anton dan teman-teman semua. Malam. Ya, terima kasih. Ya, Bapak punya penjelasan ya mengenai teamwork dan masuk ke dalam ada karunia-karunia. Ya, saya percaya setiap kita orang Kristen, ya pengikut Kristus, minimal pasti punya 1 karunia. Jadi tidak ada orang bisa mengatakan bahwa saya tidak bisa apa-apa. Ya, ini aku Tuhan tapi utuslah dia. Itu tidak bisa. Karena setiap kita punya minimal 1. Tapi kalau kita betul-betul serius, kita mau gali, kita kembangkan, ya Tuhan bisa percayakan 2, 3, tapi ya semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban kita. Gitu lah. Jadi tidak ada orang yang punya 0 lah. Jadi tidak ada 1 pohon pun yang tidak bisa berbuah, itu intinya gitu. Ya, thank you. Mungkin yang lain ada bisa ini. Ya, terima kasih Pak Charles. Betul sekali, kita perlu terus bekerja sama ya, memberi buah ya. Iya. Ada yang lain mau sharing? Silakan Bapak Ibu. Maaf, recordnya saya tetap atau nanti Bapak cut? Ya, nanti sebentar lagi nggak apa-apa. Ya. Nanti setelah mau masuk ke doa baru kita stop ya. Saya nanti akan kasih kalimat sedikit lagi. Ya, ada lagi 1 orang misalnya terakhir kalau ada yang mau sharing atau mau menyampaikan sesuatu. Bukan sharing, Pak. Saya mau tanya. Oke, Jadi, baik. ini diskusi aja sih, Pak. Konsultasi sekalian. Jadi, emang tadi yang udah diuraikan secara alkitabiahnya kita udah tahu lah ya. Intinya kan kita berbeda-beda, tapi kita supaya kita bisa bekerja sama. Permasalahannya kalau di lapangan, itu bagaimana kita bisa memotivasi atau bagaimana caranya mengajak mereka itu tidak pasif gitu ya, istilahnya sebagai pendengar saja, udahlah saya dengerin aja atau apa. Itu gimana itu caranya Pak? Mungkin Bapak bisa kasih tahu gitu. Supaya kita tuh semua bisa intinya bergerak maju gitu. Jangan orangnya ya itu lagi jadi merangkap gitu, serabutan gitu juga. Kurang fokus ya kalau misalkan serabutan gitu. Karena banyak yang tidak mau gitu. Karena ini gini, maksud saya intinya ini karena kita, Bapak ambil tema ini ya. Kita bisa mendapatkan poin-poin ini. Tapi kan di luar kita ini mungkin di gereja kita masing-masing kan tidak tahu mungkin soal-soal ini gitu ya, tidak pernah dibahas soal ini. Nah, kita yang tahu ini bagaimana mentransformasikan ini kira-kira ya poinnya ke mereka itu loh. Ayolah bareng-bareng gitu kira-kira. Itu gimana ya, Pak?
Iya, terima kasih Bu Eni. Ya, kalau saya selama melayani mungkin di gereja 15 tahun, ya kuncinya adalah memang membangun dulu relasi. Artinya, kalau kita tahu ada orang yang sudah aktif ke gereja tapi belum pelayanan, kita bisa mendekati satu demi satu. Biasanya mereka itu mau, tapi mereka nggak tahu. Umumnya begitu. Dulu saya pernah waktu di gereja GKKA Panakukang pelayanan selama 5 tahun, itu ada seorang bapak yang dia ibadah rajin karena dia ajakin mertuanya selalu, karena dia selalu bawa mertuanya pakai mobil ibadah. Lalu setelah saya kenal beliau, saya ngomong, kita pembesukan yuk. Oh boleh, penginjil Anton, gitu kan. Dulu itu akhirnya tuh kita bisa rutin pembesukan seminggu sekali. Nah akhirnya ternyata dia senang gitu loh. Oh, saya temani penginjil Anton, walaupun hanya temani saja bawa motor, boncengin penginjil Anton ke jemaat-jemaat, mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang yang lama nggak ke gereja, diajakin terus, tapi dia senang. Nah, jadi memang pada prinsipnya adalah kita harus bangun relasi kepada teman-teman di gereja. Nah, kalau kita tahu firman Tuhan hari ini, kita bisa ajakin mereka untuk melayani sama-sama. Umumnya mereka kalau sudah kenal, relasi terbangun, mereka mau. Kebanyakan begitu. Nah, tetapi ya, sedikit lagi Bu, maaf. Tetapi kalau mereka belum mau, mungkin mereka tidak di situ bidangnya. Misalnya ada orang kita ajakin pelayanan pembesukan yuk. Oh, nggak mau. Atau kamu coba melayani apa yang kamu mau? Oh, si bisnisnya penyambutan. Oke, akhirnya dia melayani di penyambutan. Atau ada orang yang bisa melayani di tempat lain menjadi singer misalnya, atau menjadi liturgis. Nah, jadi akhirnya orang itu kita bisa menemukan karunia itu. Nah, ketika mereka ada dalam karunia-Nya yang tepat, maka mereka bisa melayani dengan baik. Begitu. Terima kasih. Oh, jadi intinya kita harus aktif, kira-kira mencari gitulah ya, mengajak lah ya, bukan mencari, mengajak lah ya Pak. Kita harus yang aktifnya ya. Ayo gitulah ya, kira-kira. Oke. Iya. Jadi kita aktif, tapi kita juga mengawali dengan membangun relasi dulu. Kita kenal dia dulu, sudah kenal sama dia, sudah tahu. Akhirnya hubungannya jadi bagus relasinya. Nah, baru setelah itu, kita pelayanan yuk. Kamu belum pelayanan nih. Kamu mau di bidang apa nih? Akhirnya setelah hubungannya baik, dekat, akhirnya dia terbuka. Dia bilang, oh iya nih, tapi saya nggak tahu nih apa ya. Ayo coba nih, ada beberapa pelayanan kamu pilih nih, A, B, C, D, E, F, G. Oh, saya ini aja F, atau saya A. Akhirnya mereka mau pelayanan. Lalu mereka jadi lebih bersemangat ikut Tuhan, ya biasanya begitu. Akhirnya mereka tambah semangat, tambah berapi-api, dan bertumbuh secara rohani. Biasa begitu. Iya. Jadi step pertamanya adalah kita ada pendekatan dulu dengan orang-orang. Iya, bangun relasi dulu. Iya. Step pertama, baru nanti dari obrolan-obrolan berikutnya kita menawarkan, kamu suka pelayanan apa, kita dukung gitu ya Pak ya, kira-kira. Iya. Oke. Iya. Begitu nanti. Iya, udah ngerti. Iya, Tuhan berkati ya Bu Eni. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Apakah ada yang lain lagi mau sharing atau mau membahas firman Tuhan ini? Iya. Oke. Saya akan memberikan close statement. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur buat hari ini firman Tuhan yang mungkin sederhana. Tetapi saya rindu kalau kita benar-benar bekerja sama dalam sebuah gereja. Berapapun jemaat gerejanya, tapi kalau kita mau aktif untuk melayani sebagai tubuh Kristus, maka kita akan memberikan sebuah peran yang besar untuk membangun kerajaan Allah di mana kita beribadah dan melayani. Maka percayalah, lakukanlah dengan setia apapun karunia kita dan terus mengembangkan karunia yang lebih utama tadi kita mengembangkan. Sehingga peranan kita ini bisa berkenan di hadapan Allah dan juga mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mungkin bisa matikan rekaman dulu Pak Charles. Nanti baru kita akan berdoa syafaat.